Untuk Kak Sela Saukia juga terima kasih sudah merangkul gitu kan. Jadi saya sebagai netizen Indonesia hanya mendoakan yang terbaik aja lah. Hola netizen yang tercinta, Cut Intan Nabila tidak pernah sendirian setelah mengalami KDRT dari suaminya Armor Toredor. Para sahabat terus menemaninya dan memberikan tempat aman untuk Cut Intan Nabila serta anak-anaknya. Para sahabat memperlihatkan momen sedih saat Cut Intan Nabila akhirnya bertemu ayahnya yang tiba dari Aceh. Wardah Maulina dan Sela Sauki membagikan video momen pertemuan Cut Intan Nabila dengan ayahnya. Ketika bertemu, Cut Intan Nabila menangis sambil memeluk ayahnya. Momen ini membuat para sahabatnya yang menemani tidak bisa membendung air mata. Cut Intan Nabila terus menangis hingga ayahnya menggendong anak bungsunya yang masih bayi. Sampai sekarang Armor Toredor masih ditahan di Polres Bogor. Armor mengakui sudah melakukan KDRT kepada Cut Intan lebih dari 5 kali sejak tahun 2020. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Gue ada baca berita nih tentang updateannya si kasus Nabila KDRT. Pertama, katanya keluarga si pelaku nih minta untuk damai, pikirin anak baik-baik. Gue sebagai salah satu netizen tidak setuju untuk kalian damai. Mau karena anak ya, mau karena orang tua kayak, mau karena apa, tidak setuju. Kalau emang dia bener sayang sama anak ya, kenapa nggak dari dulu dia mikir itu? Kenapa nggak dari sebelum lo KDRT, lo tuh udah mikirin anak lo gimana nasibnya kalau misalkan lo berbuat kayak begitu? Kenapa giliran sekarang itu udah babak belur kanan kiri depan belakang, terus netizen udah pada tahu semua kelakuan busuk lo baru minta maaf dan menyesal dan mikir demi anak. Menurut gue mah bukan karena anak, emang lo pengen bebas aja, lo nggak mau di penjaraan karena lo pikir Nabila tuh sayang sama anak, jadinya ya udah deh kita alasan aja demi anak. Buat orang tua si pelaku ya gue kasih tahu, mungkin emang lo nggak punya anak cewek, gue nggak tahu, tapi lo pikirin baik-baik deh, anak yang lo urus selama berpuluh-puluh tahun, lo sayangi, lo cintain, lo kasih makan, lo kasih sayang. Pas dia udah berumah tangga, dia dipukul-pukulin sama suaminya, sama pasangannya. Lo pikir sendiri, nggak ada satupun alasan yang membenarkan lo untuk mukul pasangan lo. Terus berita kedua yang katanya Nabila nih mau damai sama si pelaku, terus gak jadi cerai, katanya balikan lagi. Gue udah liat videonya di akun TikToknya Kak Sherly. Di situ dia jelasin kalau misalkan si Nabila ini udah tenang dan insya Allah si Nabila ini gak bakalan mau balikan lagi yang mana tuh pelaku, dan dia akan tetap nempuh jalur hukum. Jadi doain aja yang terbaik, semoga itu pelaku beneran dipenjara, beneran dapat ganjarannya, dan si Nabila sama anaknya bisa sehat terus, bahagia terus, amin. Kalau momen model beginian tuh kayak susah untuk ngomong gitu kan, kayak pokoknya untuk saya harap sih nggak balik lagi ya, karena memang mental itu perlu diobatin. Jadi jangan sampai bersatu lagi lah sama si Armor itu kan. Dan mudah-mudahan dengan kejadian seperti ini Nabila juga bisa dapat orang yang lebih baik lagi, yang bisa menerima apa adanya, yang sayang benar-benar dari hati. Untuk Kak Sela Saukia juga terima kasih sudah merangkul gitu kan. Jadi saya sebagai netizen Indonesia hanya mendoakan yang terbaik aja lah. Jadi jangan sampai hal seperti ini tuh terjadi lagi sama kakak-kakak perempuanku di luaran sana gitu kan. Jadi aku terbayang sama adekku sendiri, takut sih kan punya adik perempuan. Jadi jangan sampai terjadi hal seperti itu lagi. Pokoknya support dari kejauhan buat Kak Nabila, sehat selalu buat anak-anaknya, semoga selalu berikan kesabaran, berikan ketabahan, dan mudah-mudahan masalahnya cepat selesai ya Kak ya. Dan buat semuanya yang sudah mendukung Kak Nabila, saya pribadi sih sebagai orang yang memang nggak kenal juga, tapi kan rasa kepedulian itu kan selalu ada lah ya. Terima kasih banyak lah, pokoknya support dari jauh lah buat Kak Nabila, selalu sehat selalu lah pokoknya. Ya guys, dengan bertemunya Cut Nabila ke ayahnya, dia nangis sesedih mungkin kali ya, ungkapin perasaannya kepada ayahnya. Terus ada netizen yang ngomong, selama ini kemana ayahnya, terus gimana ibunya? Ternyata ibunya sudah meninggal guys, dan selama ini ayahnya nggak tahu karena Cut Nabila ini tidak mau menceritakan apa yang dilakukan suaminya untuk menjaga marwah suami. Ya kan guys,
Jadi dia tekan perasaannya. Yang paling ngerinya itu keluarga suami tahu tapi tidak mau membela, malah mengiyakan. Kan jahat ya guys, tapi memang loh kalau saya perhatiin ya guys, maaf saya perhatiin laki-laki yang dalam tanda kutip jahatnya bukan main, itu berasal dari keluarga yang jahat, pandai bersandiwara. Jadi nggak heran anak-anaknya tuh kayak begitu. Itu menurut saya guys ya, laki-laki yang tukang mokondo itu aja udah kelihatan kok guys, oh dia terima gitu semua duit dari perempuan, dari mantu-mantunya untuk dia, kan itu jahat ya kan. Padahal perlakuan anaknya pada mantunya udah nggak bener, kan jahat ya guys ya. Kalian bisa ngeliat lah satu kasusnya Vena Melinda dengan Ferry Irawan, bagaimana ibunya. Biasanya orang laki-laki kayak begini keluarga itu pandai bersandiwara guys ya. Makanya banyak netizen yang bilang minta pada Cut Nabila untuk tidak mau kembali lagi kepada Amor ya. Karena apa? Untuk menjaga wibawa ayahnya juga ya, jangan mau kembali. Jadi ada yang bilang kayaknya dia bakal kembali lagi nih katanya gitu. Nggak akan kembali lagi, itu hoax. Dia tidak akan pernah mencabut laporannya, karena laporannya itu sendiri dibuat sama polisi, bukannya si Cut Nabila yang bikin laporan. Wah keren juga ya, bagus banget ya. Semoga ini jadi pembelajaran buat kaum perempuan kalau udah disakitin ya, jangan sampai kayak Vena Melinda gitu kan ya, apa yang mau mati gitu. Vena Melinda 9 bulan atau berapa bulan guys ya. Laki-laki yang ada setannya guys pasti punya ilmu pelet lah, ilmu penjaga tubuh, rata-rata seperti itu guys. Satu orang laki-laki yang punya ilmu seperti itu biasanya suka selingkuh, jahat sama istri ya. Ada juga netizen yang bilang, kalau anak gue digituin, wah gue rela masuk penjara, my doctor is everything. Bahkan ada yang bilang juga, wahai laki-laki, inilah bahwa anak perempuan itu disayang sama ayahnya, dipeluk, diciumin, dibesarkan. Nah, dirimu datang untuk menyakiti dia. Bahkan ada netizen yang mengingatkan laki-laki yang nakal seperti Elmer, Amor, terus Edward, plus siapa lagi satu lagi, Andrew ya kan, belum pernah kali ngerasain kelilipan matanya dengan sambong. Buat laki-laki dan keluarganya ya, kalau ada sudah mukul, kalau suami atau anak Anda sudah memukuli istrinya, kembalikan saja istrinya ke ayah atau orang tuanya. Jangan Anda biarkan untuk dipukuli ya, jahat Anda. Ada yang mengutip, ya kalau kawin muda itu harus siap dengan emosi. Saya ngelihat fotonya mereka berdua guys, Cut Nabila dengan suaminya, ketika Cut Nabila begitu memuja suaminya dan bersyukur kayak bertemu dengan suaminya. Ternyata ya sedih ya guys, 3 tahun ya, hampir 4 tahun ya, dari 2020 udah dikasih anak lagi 3. Banyak laki-laki kayak gitu guys, saya lihat ya, udah dikasih anak ya, kadang dikasih rumah, perlakuannya nggak baik banget. Dan semoga ini menjadi pembelajaran buat kaum laki-laki ngeliat kayak begini, kan semua pada nangis. Coba deh, saya aja kemarin baru saya lihat cara memukulnya Amor kepada Cut Nabila. Wah, kalau ada tuh dekat aja dikasih kesempatan, gue colok matanya. Beneran guys, jahat kalau laki-laki kayak gitu. Bahkan ada yang bilang udah kalau bisa tombol mati aja buat suaminya. Ya banyak sih kalau aku bilang ya guys. Tolong nih ya, kalau saya lihat, maaf ya, ini kesimpulan saya, yang jahat-jahat itu sekarang ini yang pasti yang punya ilmu, ada pegang-pegang kodam atau apa. Biasanya orang-orang kayak gini tuh nggak suka dijatohin, pengennya selalu dinaikin, selalu harus nurut ya kan. Pokoknya suka-sukanya dia, kasih duit ya, macam-macam gitu ya. Pokoknya rata-rata deh yang kesetanan ya, yang laki-laki anak kandungnya, ibu anak laki-lakinya, itu biasa punya ilmu guys, atau turunan punya ilmu ya gini ya, yang bakal bikin ribut, yang bikin gosip, itu pasti yang punya ilmu, yang percaya pada kekuatan jin-jin atau setan-setan. Jadi perkuat diri kita dengan banyak berdoa ya guys, supaya
semua kekuatan orang itu tidak mengena kepada kita. Salam, jangan salam dulu. Semoga Cut Nabila dapat bertemu, ada netizen, semoga Cut Nabila bertemu dengan laki-laki yang terbaik, yang benar-benar jodohnya. Ya, hati saya juga sedih guys ketika dia menangis memeluk ayahnya. Ayahnya pasti tinggi ya, dia terus cuma bilang semoga Cut Nabila dengan anak-anaknya baik-baik saja. Luar biasa. Semoga laki-laki yang kayak model-model Amor gitu dan sejenisnya, gimana ya, kita doain bertobat. Tapi kalau nggak bertobat juga dibikin aja impotennya, nggak sih guys? Maaf.